kesehatan swasta. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Guntur, Kementerian Kesehatan mendorong pelibatan swasta dalam eliminasi malaria, termasuk dalam distribusi ACT. Nah, tahun 2012, Provinsi Papua Barat mulai menerapkan kegiatan, menginisiasi tepatnya, kegiatan kemitraan antara pemerintah dengan apotek swasta dalam penyediaan ACT, dalam hal ini DHP, di Kabupaten Manokwari. Obat yang digunakan adalah yang labelnya OAM. Jadi dalam kemitraan ini, apotek swasta dapat menyediakan OAM secara gratis kepada pasien. Namun meskipun sudah berlangsung beberapa lama, nanti saya ceritakan kronologinya pelaksanaan kemitraan ini, belum ada evaluasi terhadap kegiatan kemitraan ini, apakah memang benar meningkatkan akses pasien kepada DHP atau tidak. Dan juga di Indonesia sendiri belum banyak penelitian mengenai kemitraan pemerintah swasta. Kalau kita melihat literatur, kebanyakan kemitraan pemerintah swasta dalam hal pengendalian malaria itu banyak dilakukan di Afrika dan juga sedikit di daerah Mekong, jadi seperti Thailand dan Vietnam, tapi yang di Indonesia belum ada. Sedangkan penelitian sebelumnya di Timika, kalau nggak salah, oleh Pak Karyana, itu menunjukkan bahwa banyak dari pasien dengan gejala malaria itu ternyata mengakses pelayanan kesehatan swasta. Jadi sebenarnya potensi pelibatan swasta ini sangat besar, cuma belum dieksplorasi secara lebih lanjut. Seperti tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Endang. Slide selanjutnya. Mohon maaf. Jadi ini sejarah atau kronologi dari kegiatan kemitraan di Manokwari. Jadi 2012 itu ada inisiasi kemitraan, jadi sudah dimulai antara pemerintah dan swasta. Jadi sudah dimulai juga bahwa kloroquine sudah tidak dipakai lagi. Nah, tahun swasta membahas mengenai potensi kemitraan ini, dan akhirnya pada tahun 2018, maaf ini bukan 2017, tapi 2018, ditandatangani MOU antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, organisasi profesi, dan juga dalam MOU ini ada beberapa klausul, yaitu obat ACT bisa disediakan secara gratis di apotek swasta atau OAM tadi. Kemudian akan dilakukan pelatihan berkala untuk dokter praktek swasta mengenai penanganan malaria, laboratorium swasta. Kemudian penyediaan alat uji diagnosis di laboratorium dan klinik swasta oleh Dinas Kesehatan, dan juga slide dari lab-lab swasta tersebut bisa di-cross-check di Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, sampai saat ini pelaksanaan kemitraan tersebut masih berlanjut dengan harapan supaya kemitraan ini juga bisa berkontribusi ke target eliminasi malaria di Papua Barat yang dicanangkan pada tahun 2025. Slide selanjutnya. Nah, ini alurnya, jadi bagaimana seorang pasien malaria itu pada akhirnya bisa mendapatkan ACT. Jadi pasien dengan gejala klinis, demam atau nyeri otot dan sebagainya, mengunjungi dokter swasta dalam hal ini. Kemudian dia akan diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kadang-kadang kalau di Manokwari, menurut keterangan dari para responden, kadang-kadang mereka akan men-skip mengunjungi dokter pertama ini. Jadi kadang mereka langsung datang ke lab dan minta diperiksa darahnya, karena mereka sudah sangat terbiasa dengan diagnosis malaria itu adalah harus diambil darahnya. Nah, kemudian setelah dari lab memperoleh hasil, kemudian pasien idealnya kembali lagi ke dokter untuk menunjukkan hasil labnya dan untuk memperoleh resep. Nah, dengan berbekal resep DHP ini dan juga dengan hasil lab yang positif, dia bisa datang ke apotek yang bekerja sama dengan pemerintah
dan mendapatkan DHP secara gratis. Jadi resep dan hasil pemeriksaan labnya harus diserahkan, ditinggal di apotek. Kemudian berdasarkan itu dia akan mendapatkan ACT sama sekali gratis. Hanya kadang-kadang apotek akan men-charge sedikit, mungkin 5.000 atau 10.000 untuk mengganti label dan juga plastik. Jadi hanya untuk kepentingan administrasi, tapi bukan untuk obatnya. Nah, untuk obat-obat yang lain seperti paracetamol dan sebagainya, dia tentunya tetap harus membayar. Nah, kemudian dalam frekuensi bulanan, apotek akan membuat laporan pasien dan laporan penggunaan atau pengeluaran ACT. Kemudian laporan itu akan diserahkan ke P2 Dinkes Kabupaten supaya bisa dicatat di Sismal. Kemudian setelah itu dia akan mendapat semacam pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang diserahkan ke gudang farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten, sehingga dia bisa memperoleh ACT lagi. Nah, di awal kemitraan sebenarnya ACT ini didistribusikan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, tapi dalam pelaksanaannya apotek yang harus mutar sendiri untuk mendapatkan pengadaan ACT ini ketika dia kehabisan. Jadi seperti ini 5 menit lagi, Dok. Selanjutnya, slide selanjutnya. Halo? Halo, iya maaf. Ya, silakan. Iya. Ya, maaf. Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, iya. Ya. Jadi tujuan penelitian kami adalah mengetahui cakupan, kemudian penerimaan dan keberlanjutan dari kemitraan ini. Selanjutnya. Ya, ini framework yang kami gunakan untuk menentukan pertanyaan yang perlu dieksplorasi selama penelitian. Selanjutnya. Ya, bisa lanjut. Nah, kami menggunakan rancangan mixed method, jadi kombinasi antara data sekunder dan penelitian kualitatif. Slide sebelumnya. Jadi kami mengumpulkan data sekunder dari jumlah kasus, kemudian jumlah stok ACT, kemudian beban kasus malaria dan sebagainya, dan juga tentunya resep dan penjualan ACT di apotek swasta. Kemudian untuk penelitian kualitatifnya kami melakukan wawancara mendalam dan FGD dengan para responden, dalam hal ini penyedia layanan kesehatan swasta, kemudian pemegang program malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi, dan juga pasien malaria. Selanjutnya, ini adalah karakteristik partisipan, jadi ada 4 FGD dengan apoteker. Selanjutnya, ya, untuk informan kunci, kami mewawancara pelaksana program di Dinas Kesehatan Kabupaten, BPOM, Asosiasi Profesi, dengan karakteristik seperti ini, jadi usia dan jenis kelamin cukup berimbang. Selanjutnya, ya, kami mewawancara 9 pasien, dan itu diidentifikasi dari apotek swasta. Jadi kami meng-approach pasien yang membeli obat malaria dan kami tawarkan untuk bersedia diwawancara. Selanjutnya, saya langsung ke hasil saja. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ya, lanjut aja.
Ya, jadi ini adalah jumlah apotek yang berpartisipasi dalam program kemitraan ini. Jadi pertumbuhan apotek di Manokwari itu ternyata sangat pesat. Saat ini hampir ada 90 apotek, tapi yang bergabung dalam kemitraan secara aktif hanya sekitar tidak sampai 20 apotek. Selanjutnya. Nah, tapi dalam hal akses ACT, ternyata terjadi peningkatan. Jadi dari 342 pasien yang menerima ACT di tahun 2018, itu meningkat sangat pesat di tahun 2019 menjadi sekitar 1.500. Selanjutnya. Nah, ini hasil penelitian kami. Jadi kami mencoba menggambarkan perjalanan pasien dan permasalahan di setiap poin ini. Bisa diklik. Jadi ketika pasien mengunjungi dokter, itu sebagian besar mereka belum mendapatkan informasi bahwa mereka bisa mendapatkan ACT secara gratis di apotek swasta. Tapi mereka banyak memilih ke kesehatan vaskes swasta karena mudah dijangkau dalam hal tidak banyak prosedurnya dan juga jarak dan tidak harus antri. Nah, dokter sendiri juga merupakan penentu apakah ACT akan diresepkan atau tidak. Selanjutnya bisa diklik. Nah, dalam hal akses affordability atau keterjangkauan, biaya yang ditagihkan cukup rasional, tapi beberapa pasien mengeluhkan kalau mahal. Nah, ini kami berasumsi bahwa itu adalah total harga yang mereka bayar untuk biaya pemeriksaan lab dan juga konsultasi dokter. Selanjutnya. Ya, nah, jadi dari syarat bahwa seorang pasien itu harus membawa hasil lab dan resep ketika mereka meminta obat ACT ke dokter maupun ke apotek. Jadi dari syarat-syarat tersebut sebenarnya bisa meningkatkan kepatuhan atau pelaksanaan dari tata laksana pengobatan malaria yang sudah tidak berdasar klinikal malaria tapi harus confirm malaria. Jadi ini merupakan hal yang sangat potensial untuk diperdalam lagi. Selanjutnya. Waktunya 2 menit lagi. Oh ya. Dan dalam hal ketika mengakses dari konsultasi dokter dan mendapat obat ACT, jadi pasien bisa mendapatkan secara gratis, tapi ternyata belum semua dokter meresepkan ACT. Kemudian biaya administrasi yang 5.000 atau 10.000 tadi masih diperdebatkan apakah boleh dibebankan atau tidak. Kemudian kadang apotek juga masih harus menjual obat malaria paten atau bahkan masih ada yang menjual kina dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang apotek juga bingung apakah mereka harus menolak permintaan obat malaria yang tanpa resep atau tidak dan bagaimana cara menjelaskannya tanpa itu menimbulkan emosi atau rasa tertolak oleh pasien karena kultur di Manokwari seperti menurut responden cukup sulit untuk dijelaskan kenapa mereka harus membawa resep. Nah, apotek juga mendapatkan pemasukan tambahan dari penjualan obat lain, jadi ada keuntungan juga. Selanjutnya. Nah, jadi di sini ada permasalahan yang cukup banyak dikemukakan oleh apotek. Jadi meskipun mereka paham bahwa bagaimana inisiatif ini harus dijalankan, tapi belum ada SOP dan juga kadang mereka menganggap pencatatan dan pelaporan itu cukup membebani mereka karena mereka di apotek juga sudah cukup banyak pekerjaan dan kadang ada perbedaan pencatatan pelaporan antar apotek dan juga belum banyak terintegrasi dalam SISMAL. Selanjutnya. Diklik aja semua. Jadi, maaf. Jadi ketika mereka ke gudang farmasi juga, itu kadang ke dinas kesehatan dan ke gudang farmasi dan selanjutnya, kadang mereka tidak bisa selalu bisa mendapatkan obatnya. Kadang petugasnya tidak ada atau stok obatnya habis dan sebagainya. Sehingga kadang mereka harus berulang-ulang datang ke Dinkes dan ini dianggap juga merupakan suatu beban. Selanjutnya. Ya, ini hasil analisis kami sementara untuk peresepan obat malaria. Jadi masih ada sekitar 15% yang meresepkan monoterapi. Selanjutnya, ya diklik aja. Jadi sebagai kesimpulan penelitian kami,
sekitar sepertiga ACT di Kabupaten Manokwari tersedia melalui sektor swasta, meskipun cakupan kemitraan sendiri masih rendah, jadi hanya 14% dari total apotek swasta yang ada di Manokwari. Kemudian inisiatif kemitraan ini sebenarnya mendapat tanggapan positif karena bisa mendukung eliminasi malaria secara jangka panjang dan juga bermanfaat untuk pasien yang suka mengakses layanan kesehatan swasta. Juga ada dukungan politis dan dukungan anggaran dari kabupaten maupun provinsi. Namun kami mengkhawatirkan akan adanya permasalahan di implementasi dan selanjutnya nanti sustainability-nya karena apotek itu bagaimanapun mereka akan istilahnya profit oriented. Jadi kalau mereka melihat ini programnya terlalu membebani, maka bisa saja mereka menarik diri dari kemitraan ini. Ada keterbatasan sumber daya, belum ada SOP, pedoman dan belum ada MONEF. Jadi sebagai rekomendasi slide terakhir, perlu ada penyediaan insentif baik finansial maupun non finansial atau peningkatan kapasitas. Sosialisasi juga perlu menyeluruh antara kepada apotek swasta, asosiasi profesi dan masyarakat. Dan perlu ada integrasi pencatatan dan pelaporan sehingga kita tahu kontribusi swasta itu sebenarnya seberapa dan apakah berkontribusi terhadap eliminasi atau tidak. Perlu ada SOP dan perlu ada MONEF. Dan terakhir, ya, mungkin perlu ada modifikasi model kemitraan sehingga apotek tidak terlalu jauh harus mengambil obat sampai ke kabupaten, tapi mungkin bisa ke puskesmas terdekat. Dan perlu ada evaluasi nanti untuk melihat impact dari kemitraan ini terhadap eliminasi malaria. Terima kasih, mohon maaf tadi ada gangguan teknis dan kami ucapkan terima kasih kepada semua partner dan juga sponsor kami dari WHO TDR. Terima kasih Mbak Endang. Terima kasih Dr. Astri, presentasinya sangat menarik. Kita masih jarang memiliki studi khusus terhadap layanan swasta untuk malaria. Jadi ini adalah masukan yang sangat baik untuk program eliminasi malaria dan juga cukup detail tadi evaluasi dari Dr. Astri ya. Kita akan ke pembicara yang ketiga. Jadi tadi kalau kita lihat dari presentasi Dr. Erni, ada laporan resistensi obat malaria. Jadi sangat penting untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan obat baru untuk malaria. Nah, kita akan mendengarkan dari Pak Faisal Hermanto, Master of Science, tentang pengaruh pemberian omeprazol terhadap pertumbuhan Plasmodium bergei angka secara in vivo. Beliau lahir di Bandung, saat ini menjadi dosen Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani di Jawa Barat juga. Pendidikannya adalah sarjana farmasi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, profesi apoteker dari Universitas Pajajaran, dan magister farmasi dari ITB. Silakan Pak Faisal, waktunya 15 menit. Kemudian untuk Dr. Astri dan Dr. Sylvester, mohon sudah mulai membaca pertanyaan-pertanyaan di Q&A, supaya nanti langsung siap untuk diskusi. Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih Ibu Dr. Endang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia AMRI 2 yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Slide-nya sudah bisa di-share. Baik, sambil menunggu slide-nya, penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian eksperimental di mana akan menguji pengembangan dari obat golongan dari proton pump inhibitor untuk digunakan sebagai obat anti Plasmodium. Mohon izin bisa di-share slide-nya. Atau kalau ada kesulitan mungkin Pak Faisal bisa share langsung. Oh ya, ya baik, saya share aja langsung ya Bu. Ya. Mohon izin Ibu, di sini juga kami agak loading sepertinya.
Oke, dari saya aja Bu Endang. Oh ya, baik. Ya, Bu Yeti. Oke. Baik, latar belakangnya di sini adalah di mana parasit malaria menggunakan glukosa sebagai sumber nutrisinya. Nah, pada saat glukosa itu digunakan untuk sebagai sumber nutrisinya, glukosa tersebut, hasil dari glikolisis tersebut akan terjadi atau akan menghasilkan asam laktat. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, eritrosit yang terinfeksi Plasmodium, jumlah asam laktatnya itu 100 kali lebih banyak daripada eritrosit yang tidak terinfeksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pH di intraselular parasit tersebut. Namun parasit tersebut memiliki pompa proton yang dapat mengeflukkan H+ intraselular sehingga pH intraselular Plasmodium tersebut menjadi terjaga dan Plasmodium tersebut dapat bertahan hidup. Nah, berdasarkan dari kajian tersebut, pompa proton yang ada di Plasmodium bisa menjadi salah satu target kerja untuk pengembangan obat malaria baru. Salah satu obat yang bekerja ke pompa proton itu bisa pengembangan dari salah satunya obat tukak lambung, yaitu golongan PPI, pompa proton inhibitor, dan ini telah diteliti secara in vitro terhadap Plasmodium falciparum. Seluruh turunan obat dari proton pump inhibitor memiliki hambatan terhadap Plasmodium falciparum. Nah, berdasarkan hal tersebut, next slide berikutnya, maka kami melakukan penelitian terhadap omeprazol. Ya, jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh omeprazol terhadap pertumbuhan Plasmodium berghei ANKA secara in vitro. Next slide. Penelitiannya dimulai dari pemeriksaan bahan baku omeprazol, kemudian setelah pemeriksaan bahan baku omeprazol dilanjutkan dengan uji antiplasmodium secara in vivo. Pemeriksaan bahan baku omeprazol meliputi analisis kualitatif yang bertujuan untuk menentukan identitas atau kebenaran zat tersebut, lalu kemudian dilakukan analisis kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemurnian dari zat tersebut. Nah, setelah dilakukan pengujian pemeriksaan bahan baku, dilanjutkan uji Plasmodium secara in vitro dengan mengikuti metode Peter, di mana mencit sehat disuntikkan parasit yang mengandung 1 kali 10 pangkat 6 sebanyak 200 mikrolit. Nah, setelah parasit tersebut diinokulasi, dilakukan pemeriksaan apusan darah tipisnya. Setelah mencit tersebut positif terinfeksi Plasmodium berghei dan dihitung parasitemianya kisaran di antara 2%, maka mencit tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan diberi sediaan uji. Nah, pembagian kelompoknya secara randomisasi, di mana ada kelompok kontrol negatif yang diberikan NaCMC 0,5%, kemudian kontrol positif yang diberikan kloroquine dengan dosis 20 mg, dan 3 kelompok uji omeprazol mulai dari 2,6, 5,2, dan 10,4. Pemberiannya secara intraperitoneal. Pada H0 sampai H4 itu dilakukan
pembuatan apusan darah tipis setiap harinya dan dilakukan juga pemberian obat setiap harinya, sekali setiap harinya. Pengamatan parameter yang dilihat yaitu meliputi persen parasitemia, persen hambatan parasit, dan persen pertumbuhan. Next. Hasil penelitian dari pemeriksaan bahan baku di sini menggunakan alat spektrofotometer UV menunjukkan panjang gelombang di 304,9 dan dibandingkan dengan literatur yaitu di Pharmacope Indonesia panjang gelombangnya adalah di 305. Jadi kalau dilihat ini zatnya adalah omeprazol. Kemudian dilakukan uji kemurnian. Persyaratan uji kemurnian menurut Pharmacope Indonesia edisi 5 yaitu kemurnian itu tidak boleh kurang dari 98% dan tidak boleh lebih dari 102%. Dan setelah diuji dengan menggunakan spektrofotometer, hasil pengujian omeprazol ini kemurniannya adalah 99,75% dan ini kesimpulannya memenuhi persyaratan. Sedangkan hasil pengujian terhadap Plasmodium berghei angka untuk kelompok kontrol di sini terlihat di H0-nya range yang parasitemia dari seluruh kelompok itu berkisar di angka sekitar 2. Kemudian untuk kelompok kontrol dari setiap harinya mengalami peningkatan hingga di hari keempat itu persen parasitemianya 14%. Sedangkan dengan kloroquine persen parasitemia di hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 sudah mengalami penurunan dan di hari ke-4 itu sudah tidak ditemukan lagi plasmodiumnya. Sedangkan untuk omeprazol apabila dilihat di sini omeprazol seluruh omeprazol kelompok uji apabila di hari keempat persen parasitemianya memang meningkat. Namun apabila dibandingkan dengan kelompok kontrol ada mengalami hambatan. Dan hambatan yang terbesar yaitu ditunjukkan oleh kelompok omeprazol dengan dosis 10,4 mg per kilogram bobot badan dengan persen hambatan adalah 41,8% dan 58% dan persen pertumbuhannya yang paling terkecil dari seluruh kelompok uji yaitu 41,82%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seluruh kelompok uji omeprazol dosis 2,6, 5,2, dan 10,4 mg per kilogram bobot badan dapat mempengaruhi pertumbuhan Plasmodium berghei angka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Tinggi karena kalau kembali lagi malarianya bahkan bisa sampai kematian tadi dari dokter ini. Dan juga compliance yang 14 hari tadi rupanya cukup sulit, maka kita akan melihat dari Ibu Liska bagaimana sih kepatuhan minum obat dan kekambuhan malaria tersiana di klinik mitra masyarakat di Kabupaten Mimika. Ibu Liska ini lahir di Anggruk itu di Yahukimo ya Bu ya, ini dataran tinggi. Ya, sangat indah di Papua. Kemudian pekerjaannya saat ini beliau Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pendidikannya S1 Farmasi di Unpad Bandung, Apoteker di Unpad Bandung, dan S2 Farmasi Klinik di Curtin University West Australia. Silakan Bu Liska, waktunya 15 menit. Terima kasih untuk Dr. Maria. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Dan terima kasih juga terhadap panelis dan Bapak Ibu yang masih menyimak dari pagi hingga hampir sore di sini di Papua. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang hubungan kepatuhan minum obat dengan kekambuhan malaria tersiana pada pasien di Klinik Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika periode Maret 2020. Untuk slide-nya.
Bisa dibantu Bu Yeti? Sambil menunggu slide-nya, kami peneliti terdiri dari 3 orang. Peneliti utamanya bekerja di Klinik Mitra Masyarakat di Kabupaten Mimika, dan saya beserta rekan saya bekerja di Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ya, lanjut latar belakangnya. Seperti kita ketahui bersama, malaria merupakan salah satu penyakit tropis yang menjadi perhatian. Menurut laporan dari Riskesda sendiri pada tahun 2018, kalau kita lihat terjadi penurunan insiden malaria, di mana di Riskesdas 2013 dilaporkan masih 1,4%, dan di 2018 terjadi penurunan menjadi 0,4%. Dan Papua dilaporkan merupakan provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia, ada 12% pada tahun 2018. Maaf, slide selanjutnya. Jika dilihat dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya di Papua, Mimika memiliki angka kasus malaria tertinggi dengan 64.603 kasus pada tahun 2018. Penelitian ini sendiri kami hanya mengkhususkan ke malaria tersiana, karena seperti yang kita ketahui bersama, malaria tersiana membutuhkan pengobatan dengan Primaquine hingga 14 hari. Hal ini yang sering mempengaruhi kepatuhan pasien untuk minum obat. Jika pasien tidak patuh minum obat, pasti kemungkinan tidak sembuh dan kemungkinan kamunya lebih besar, dan efek terakhir dari ketidakpatuhan itu bisa menimbulkan resistensi. Jadi tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kepatuhan minum obat terhadap kekambuhan malaria tersiana pada pasien di Klinik Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika pada periode Maret 2020. Slide-nya masih di halaman kedua ya. Maaf untuk slide-nya, saya lanjut saja, sudah di halaman ketiga. Bu Endang, yang screen siapa? Saat ini saya, Bu. Iya, oke. Ya. Slide ketiga, Bu Endang. Iya, benar. Metode penelitian. Metode ya. penelitian. Boleh dibacakan saja. Silakan Bu Rizka. Lanjut saja ya. Untuk penelitiannya sendiri, ini penelitian dilakukan secara prospektif, jadi kami mengambil sampel pada bulan Maret 2020, pasien yang berobat ke Klinik Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika, kemudian kami ikuti kekambuhannya selama sebulan. Untuk pengambilan datanya kemarin melalui wawancara dan pengisian lembar checklist. Untuk mendapatkan data variabel yang kami teliti meliputi karakteristik responden, cara pencegahan malaria, kekambuhan malaria, dan kepatuhan minum obat. Untuk sampelnya sendiri kami hanya dapat 36 responden. Awalnya dapat 63, cuma tidak bisa kami ikuti lebih lanjut. Ada yang tidak bisa dikontak dan ada yang tidak balik kontrol lagi. Mereka seharusnya kontrol di hari ke-15 setelah obatnya habis, namun ada yang tidak kembali kontrol sehingga tidak bisa kami jadikan responden, sehingga total sampel hanya sebanyak 36 responden. Untuk hasil penelitiannya sendiri lebih banyak dengan jenis kelamin perempuan daripada laki-laki, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Untuk usia lebih banyak usia anak-anak dibandingkan dewasa, yaitu usia 0-17 tahun lebih banyak. Untuk pendidikannya sendiri, karena anak-anak tadi kebanyakan itu balita, sehingga pendidikannya lebih banyak yang tidak sekolah. Untuk pekerjaan,
responden kebanyakan tidak bekerja karena tadi balita tidak sekolah, dan juga sebagian responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga kami kategorikan tidak bekerja. Kami juga melihat cara pencegahan malaria yang dilakukan oleh responden, walaupun kami tidak meliti lebih lanjut apakah ada hubungan cara pencegahan malaria dengan kekambuhan malaria pada responden, cuman kami ingin melihat gambaran saja apakah responden kami melakukan pencegahan malaria. Ternyata hampir setengah dari responden, 47% itu tidak sama sekali melakukan tindakan pencegahan malaria, yaitu tidak menggunakan kelambu maupun tidak menggunakan insektisida. Ada 39% responden yang menggunakan kelambu. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah memberikan bantuan kelambu untuk masyarakat. Untuk kekambuhan malaria, dari 36 responden, terdapat 8 responden yang kambuh. Jadi kembali menderita malaria setelah pengobatan selama 14 hari. Dari yang kambuh ini, menariknya, ada 1 orang yang dilaporkan patuh minum obat, tapi kambuh lagi malarianya, dan 7 yang lain itu tidak patuh minum obat. Tidak patuh minum obat dalam artian tidak mengikuti pedoman pengobatan, tidak menyelesaikan pengobatannya, terutama Primaquine yang harus diminum selama 14 hari. Dari hasil analisis chi-square-nya didapatkan p-value sebesar 0,014, sehingga disimpulkan terdapat hubungan antara kekambuhan malaria dengan kepatuhan minum obat. Odds ratio-nya sendiri itu 11,4, sehingga pasien yang patuh berobat memiliki kecenderungan untuk tidak kambuh 11,4 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak patuh. Saya sudah sampai pada kesimpulannya kepatuhan pasien terhadap pengobatan memiliki peranan penting dalam mencegah kekambuhan pasien malaria tersiana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Liske untuk presentasinya, menarik sekali. 1:7 ya, 1 kambuh di bagian yang patuh dan 7 kambuh di pasien yang tidak patuh minum obat. Jadi kalau kita bisa memperbaiki kepatuhan, mungkin malaria kita terutama yang 5X itu akan turun 1/8 sampai 1/8-nya kalau dari hasil dari Ibu Liske. Jadi Bapak Ibu terima kasih kepada keempat pembicara yang memberikan hasil penelitian yang sangat baik dan sangat berharga untuk masukan kepada program dan kita semua. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Kami harapkan para pembicara tadi sudah sempat membaca ya dari Q&A-nya. Silahkan ditampilkan pertanyaannya untuk Dr. Sylvester dulu. Ya, silakan Dr. Sylvester. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Aileen Alicia. Apakah risiko rekurensi dalam 28 hari yang lebih tinggi pada grup KINA karena efek protektif pada grup artesunat karena mereka minum DHP? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini pertanyaan bagus, karena kalau seandainya bisa dibaca langsung pada manuskrip yang lengkap dari penelitian ini, bahwa efek rekurensi itu sendiri, atau begini, saya menjelaskannya adalah pada saat terjadi perubahan kebijakan pada tahun 2006, di mana quinin kemudian diganti menjadi artesunat, maka otomatis terapi oralnya juga diganti dari oral quinin menjadi oral DHP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa DHP dan juga artesunat itu merupakan derivat dari artemisinin, sehingga kedua obat tersebut dianggap memiliki efek yang sama terhadap parasit clearance time, dalam arti bahwa kedua obat tersebut baik DHP maupun artesunat memiliki efikasi yang lebih baik dibandingkan quinin dalam hal parasit clearance time.
Nah, dengan adanya DHP setelah perubahan policy atau perubahan kebijakan ini, maka otomatis pasien yang datang kemudian didiagnosa dengan malaria, lalu kemudian diberikan DHP, maka secara otomatis parasit clearance time atau perbaikan dari pasien tersebut akan lebih baik dibandingkan pada saat sebelumnya pemberian oral quinine. Nah, dengan perbaikan pasien yang lebih cepat, lalu kemudian ada range obat yang lebih baik, cara kerja obat yang lebih baik, dalam hal ini adalah penggunaan DHP, inilah yang menyebabkan sampai resiko rekurensi pada pasien yang menerima intravena artesunat itu lebih rendah. Sehingga pertanyaan yang disampaikan oleh Aileen Alicia, Ibu Aileen Alicia ini adalah, ya benar bahwa resiko rekurensi yang lebih rendah itu dikarenakan efek protektif dari konsumsi DHP pada grup artesunat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa alasan yang mendasar dari hasil penelitian pada pasien yang menerima quinine intravena lebih lama dirawat dibandingkan dengan pasien yang menerima intravena artesunat? Dan yang kedua, apa rekomendasi obat malaria yang paling cocok dan paling baik untuk dikonsumsi pada pasien dengan status malaria berat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Penelitian ini sangat menarik. Sekali lagi, saya harus mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Jenrini dan juga tim dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam mengolah atau menganalisis data ini, bahwa di dalam data ataupun di dalam penelitian ini kita membahas mengenai banyak hal. Kita tidak hanya melihat efektivitas dari kedua obat tersebut hanya dari farmakokinetik dan juga farmakodinamik obat tersebut, tetapi juga kita melihat bagaimana pasien-pasien tersebut, adherence pasien tersebut terhadap obat, lalu kemudian bagaimana habit pasien terhadap mencari fasilitas kesehatan. Hal tersebut itu juga mempengaruhi lama rawat inap baik antara pasien yang diberikan quinine maupun diberikan artesunat. Nah, kenapa sampai pasien yang diberikan quinine itu dirawat inap lebih lama, di luar dari farmakodinamik dan farmakokinetik yang kita tahu bersama bahwa artesunat memiliki efikasi dalam hal untuk membunuh parasit yang lebih baik dibandingkan dengan quinine. Dapat kita ketahui juga bahwa seperti tadi yang sudah saya jelaskan, perubahan policy pada tahun 2006 ini juga sebenarnya menjadi pengaruh yang mendasar perbedaan rawat inap antara quinine dan artesunat. Mengapa seperti demikian? Karena dianggap bahwa dulu pasien-pasien yang terkena malaria atau terinfeksi plasmodium diberikan oral quinine itu kan memiliki derivat yang sama dengan intravena quinine, sehingga bisa jadi ada beberapa kemungkinan yang mana pasien tersebut ketika mengkonsumsi obat quinine oral, dia akan mengalami satu keadaan atau satu kondisi di mana kejadian malarianya akan lebih berat, sehingga ketika dia datang ke rumah sakit, dia diberikan intravena, obat intravena dengan kondisi malaria yang berat, dengan komplikasi yang lebih lanjut. Nah, inilah yang menyebabkan sampai grup intravena quinine memiliki rawat inap yang lebih lama dibandingkan dengan intravena artesunat. Sebenarnya lebih ke arah oral terapi yang kemudian diterapkan di masyarakat. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah rekomendasi obat malaria yang paling cocok dan paling baik untuk dikonsumsi pada pasien dengan status malaria berat. Seperti yang kita tahu bersama bahwa WHO sendiri sudah merekomendasikan dua obat, yaitu artesunat dan juga DHP. Artesunat sebagai intravena, obat intravena, dan juga DHP sebagai obat oral. Obat intravena hanya akan diberikan dengan pada pasien dengan kriteria sesuai dengan kriteria malaria berat, dapat dibaca langsung pada guideline yang diberikan oleh WHO, sementara DHP diberikan pada pasien non komplikasi malaria. Jadi sampai saat ini hanya berdasarkan prior knowledge yang saya ketahui dan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sampai saat ini, obat yang
memiliki efikasi yang bagus dalam pengobatan malaria, baik itu malaria tanpa komplikasi maupun dengan malaria berat, adalah artesunat dan juga artemisinin based combination therapy dengan menggunakan DHP. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih Dr. Sylvester. Kita lanjutkan ke Dr. Astri. Pertanyaannya, silakan. Vivax bisa muncul setelah untuk pertanyaan ini bukan yang ini. Ada dari Bu Jessica yang berikutnya, mungkin tadi ada yang menanyakan tentang layanan swasta ya, Dr. Astri. Iya. Ya. Oh ya, ini tadi saya lihat. Ya, terima kasih pertanyaan. Halo? Ya, silakan. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tidak semua bisa saya jawab. Mungkin ada yang bisa membantu juga dari kementerian atau dinas kesehatan yang hadir. Ini menanyakan mengenai apakah dari fasilitas kesehatan militer bisa mendapat akses untuk UAM, khususnya artesunat intravena. Kalau tidak salah satu responden kami itu adalah farmasis di Rumah Sakit Tentara di Manokwari. Dan dia bisa bermitra dengan pemerintah, karena militer juga pemerintah ya sebenarnya. Dia bisa mendapatkan itu OAM termasuk artesunat IV dari Dinas Kesehatan dengan mengikuti prosedur yang sama. Mungkin dari Dinas Kesehatan setempat bisa memberikan keterangan untuk ini. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya itu di Dinas Kesehatan di kabupaten yang belum bermitra, apakah kebijakannya sama dengan di Manokwari. Mungkin ada yang bisa membantu memberikan jawaban yang lebih jelas. Ini Papua ya, Provinsi Papua ya Pak? Nanti berarti Jayapura ya? Ya, nanti bisa ditambahkan di penutup ya. Ada komentar nanti mungkin dari Subdit. Silahkan dilanjutkan Bu Astri. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk dua pertanyaan yang dari Pak Ardhani sama Dr. Redolen mungkin kurang relevan untuk saya jawab. Tapi saya coba menjawab pertanyaan ketiga, apakah kemitraan apotek swasta dengan pemerintah hanya ada di Papua? Lokasi penelitian kami adalah di Manokwari, jadi itu di Papua Barat. Dan setahu saya selain Manokwari, kalau nggak salah Teluk Bintuni itu juga sudah menerapkan program kemitraan antara swasta dan antara apotek swasta dan pemerintah. Cuma saya tidak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang jelas ini sudah ada guideline-nya untuk melakukan kemitraan antara swasta dengan pemerintah oleh Kemenkes beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah sudah di-issue guideline-nya. Untuk yang loss ini mungkin Dr. Sylvester ya, length of stay. Selanjutnya mungkin, ya, 2 itu kayaknya Mbak. Dr. Inang. Oke, terima kasih Bu Astri, Dr. Astri atas jawabannya untuk pertanyaan dari peserta. Kita ke Pak Faisal untuk omeprazol. Silakan. Baik, apakah omeprazol bisa diberikan pada pasien malaria yang tidak mengakibatkan gangguan lambung ya? Baik, ini kita baru dicoba secara in vivo ya. Jadi di sini belum digunakan pada pasien langsung gitu ya. Tapi kalau dilihat kalau di sini gangguan jantung atau apa ya tadi, atau lambung. Lambung. Karena ya. Omeprazol kan obat mah ya. Ya betul. Kalau misalnya untuk obat lambungnya sendiri memang PPI sendiri kan digunakan untuk obat lambungnya gitu. Cuma kalau misalnya penelitian malaria langsung digunakan untuk obat lambungnya secara langsung, secara klinis maksud saya itu memang belum dilakukan. Tapi secara teoritis penelitian ini bisa dikembangkan untuk lebih lanjut
karena sudah ada penelitian mengenai in vitro maupun in vivo-nya yang mengarah ke proses penghambatan pertumbuhan Plasmodium itu sendiri. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Terima kasih Pak Faisal untuk jawaban terhadap pertanyaan peserta. Kita lanjutkan ke Ibu Liske. Silakan, Bu Liske. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bu Rati tentang apa kira-kira faktor yang mempengaruhi kekambuhan pada pasien yang patuh minum obat. Untuk pasien yang telah patuh minum obat, sebenarnya penelitian ini kami cuma mengetahui dia patuh atau tidak patuh itu berdasarkan hasil wawancara. Jadi obatnya dihabiskan berarti patuh. Kami kategorikan dia patuh. Nah, selain itu ada faktor lain yang kami kira bisa menjadi penyebab kambuhan malaria selain faktor kepatuhan minum obat. Walaupun faktor kepatuhan minum obat juga termasuk salah satu faktor yang penting seperti faktor lingkungan. Kami tidak tahu seperti apa lingkungan tempat tinggal responden tersebut. Mungkin hal itu mempunyai pengaruh terhadap kekambuhan malaria pada pasien tersebut walaupun dia sudah patuh minum obat. Dan selain itu juga kami tidak tahu seperti apa riwayat pengobatan pasien ini sebelumnya. Apakah dia termasuk pasien yang selalu patuh atau pasien yang minum obat putus-putus. Dan mungkin pada penelitian kami dia patuh seperti itu, padahal sebelumnya putus-putus. Itu bisa mempengaruhi kemungkinan pada resistensi dia terhadap obat malaria. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Fajar, bagaimana cara mengetahui bahwa pasien-pasien malaria vivax yang datang kontrol kembali setelah hari ke-15 dan didapati masih menderita malaria lalu dikatakan bahwa kasus tersebut adalah karena ketidakpatuhan pasien dalam minum OAM terutama Primaquine. Apakah tidak dilakukan pemeriksaan DDR malaria pada hari ke-3 atau hari ke-7 setelah pengobatan OAM? Apa juga tidak mungkin bahwa pasien menderita infeksi baru dari Plasmodium vivax? Untuk kepatuhan sendiri, tadi seperti yang saya sebutkan, untuk mengetahui apakah pasien patuh atau tidak patuh, kami hanya menanyakan apakah pasien tersebut minum obat secara teratur. Jadi DHP-nya selama 3 hari dan Primaquine selama 14 hari. Kalau misalnya ada yang terputus, ada terlewat 1 hari, otomatis responden tersebut dikategorikan sebagai tidak patuh. Untuk pasien yang vivax ini biasanya dia kembali kontrol di hari ke-15 dan kami tidak melihat untuk hari ke-3 dengan hari ke-7 seperti apa hasil pemeriksaan DDR-nya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Ibu Liske untuk jawaban terhadap pertanyaan peserta. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir dari sesi 2. Mungkin ada sedikit catatan untuk sesi 2 ini. Yang pertama, kita sudah mendengarkan pentingnya memberikan artesunat intravenous kepada pasien-pasien malaria berat diikuti dengan DHP oral dan Primaquine sesuai dengan protokol dari Kementerian Kesehatan. Tadi ditunjukkan bahwa sangat superior terhadap kinin ya. Kemudian dari Bu Asri kita juga sudah belajar tentang pentingnya membangun kerjasama dengan swasta karena ternyata diakses oleh 30% di setting kota seperti Manokwari. 30% dari penggunaan ACT itu ternyata ada di apotek swasta. Jadi ini adalah sektor yang sangat potensial. Kemudian kita juga belajar dari Pak Faisal tentang percobaan di lab, tetapi tadi ada pertanyaan apakah bagaimana bisa diminum sebagai anti malaria? Sebetulnya belum, karena ini masih percobaan di lab. Untuk protokol pengobatan tetap mengikuti pedoman dari Kementerian Kesehatan. Bisa di-download di www.malaria.id untuk semuanya, karena saya mendapatkan banyak email. Sertifikatnya belum, bahan-bahannya belum, jadi bukan hanya pedoman-pedoman di situsnya Subdit Malaria, tetapi juga untuk sertifikat ini, kemudian bahan-bahan presentasi Bapak Ibu bisa di-download di situ. Tetapi tadi catatannya adalah kita gembira bahwa ada yang melakukan percobaan atau penelitian obat, meskipun untuk saat ini omeprazol tidak sebagai obat malaria. Kemudian dari Bu Liske kita juga tadi belajar tentang pentingnya kepatuhan minum obat, terutama untuk Vivex ya. Dengan demikian sesi 2 ini kita tutup. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, terutama tadi waktu presentase Ibu
Rizke, rupanya Bapak Ibu tidak bisa melihat presentasinya, tetapi saya harap sesi 2 ini berjalan dengan baik. Dan kita beri aplaus meskipun virtual kepada 4 pembicara. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Eva. Silahkan. Terima kasih kepada Dr. Endang Semiwi yang sudah memandu acara pada sesi kedua seminar daring ini, dan kepada semua cara dan juga moderator, baik pembicara sesi pertama dan sesi kedua, dan moderator dari sesi pertama dan sesi kedua, kami ucapkan terima kasih yang sudah memandu acara dan memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara, sehingga kami dan para peserta dapat mengambil poin-poin penting yang nanti bisa digunakan dalam penanganan pengobatan malaria di institusi masing-masing. Baiklah, kita tiba pada acara terakhir dari seminar kita kali ini, yaitu penutupan seminar daring sesi ke-7 pengobatan malaria. Untuk penutupan kami mohon perkenan dari Direktur P2PTVZ Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi MPit untuk menutup acara seminar daring ini. Apakah Ibu Direktur sudah bergabung? Bahannya udah dikirim belum? Kita bisa menunggu Ibu Nadia untuk menutup. Bu Rita, ada yang mau disampaikan sampai kita menunggu Bu Nadia? Ya, paling informasi kepada 883 ya, udah mulai turun. Next seri itu di background saya sudah saya sampaikan, seri ke-8 itu adalah tentang klinis dan patogenesis malaria. Jadi bisa diikuti lagi besok Kamis depan tanggal 13 Agustus jam 9 lagi, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, tentang klinis dan pengobatan malaria. Dan kembali buat para dokter, biasanya menariknya ini adalah ada SKPID yang sedang diurus begitu ya. Nah, ini adalah rencana minggu depan. Ada seri ke-8 dari AMRI, Annual Malaria Research in Indonesia. Udah sampai seri ke-8. Pembicaranya kita lihat malaria dalam kehamilan. Tolong ke bawah. Ada trombositopenia pada malaria, Dr. Karta dari Kalimantan ya, di Rumah Sakit Syahrani Samarinda. Kemudian kontroversi penggunaan obat anti malaria di era pandemi COVID-19, menarik sekali, Dr. Paul Haryanto dari Tomohon, Sulawesi Utara. Kemudian ada lagi hasil penelitian dari sahabat kita Labibah Potrunada, organ limpa sebagai hidden reservoir parasit malaria, kasus klinis malaria yang dirujuk ke Aceh oleh Dr. Kurnia Fitri Jamil, ini teman kita di P4I juga. Kemudian ada lagi case report, tolong ke atas sedikit karena tertutup oleh Bu. Ya, ini dia link daftar buat Kamis minggu depan dari Pak Ketut nih, Yoga Arya sudah menanyakan, bisa disampaikan di situ Mbak Yuli atau siapa, sampaikan link untuk minggu depan. Sudah ada Bapak Ibu sekalian yang masih ada di sini, linknya masih ada. Begitu saja pengumuman dari saya, Bu Eva, untuk Bu Eva, untuk minggu depan ada pertemuan ilmiah lagi seri ke-8 dan topik yang masih sangat menarik tentang klinis dan patogenesis malaria. Rugi kalau nggak ikut. Jadi ayo daftar. Ya, Bu Direktur sudah ada, kami persilakan. Pada peserta juga berharap kembali di seminar
daring nasional dalam rangka percepatan eliminasi malaria yang akan diselenggarakan Kamis depan tanggal 13 Agustus dengan topik dan pembicara yang sama menariknya dengan seminar-seminar sebelumnya, di mana kita sudah ada kehadiran Bu Direktur di sini, Bu Nadia. Kami mohon kesediaan Ibu Direktur P2PTPZ, Dr. Siti Nadia Tarmizi, untuk menutup acara seminar daring Annual Malaria Research Indonesia kedua, seri ke-7, hari Kamis tanggal 6 Agustus hari ini. Kepada Ibu Dr. Siti Nadia kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Tadi dari Bu Liska kita mendengar sepertinya sudah sore di Papua nih ya. Jadi rasanya izin Bu Rita kalau boleh kita percepat saja penutupannya. Jadi saya rasa paparannya sudah disiapkan, rasanya ditunda aja buat series berikutnya. Tentunya yang saya hormati Ketua Umum P4I Ibu Rita yang selalu energi dan terus mengawal AMRI kedua ini. Perwakilan WHO yang hadir, mungkin Bu Diana masih ada. Bu Serena masih ada mungkin. Perwakilan UNICEF, Bu Endang yang sekaligus juga menjadi moderator pada sesi kedua. Dan tentunya yang saya banggakan para pembicara serta yang tentunya terbagi dua tadi terkait pengobatan malaria dan tentang hasil penelitian malaria. Yang tentunya tidak lepas daripada topik series ke-7 ini adalah tentang pengobatan malaria. Jadi tidak terasa ya Bu Ketua Umum P4I ya sudah series ke-7. Rasanya waktu memulai series pertama perjalanan panjang untuk mencapai angka 10. Tapi ternyata sudah mendekati angka 10, rasanya sepertinya masih kurang seperti itu ya Bu. Tapi saya yakin sangat melelahkan untuk teman-teman terutama di bawah kepengurusan dan kepemimpinan Bu Rita nih untuk menyiapkan AMRI kedua sampai dengan series ke-7 ini. Terima kasih khususnya kepada pihak-pihak lain dalam hal ini WHO, UNICEF, PEKI serta dukungan para komite ahli yang terus-menerus menyiapkan webinar ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa webinar ini berjalan 1 minggu sekali. Jadi belum selesai yang sekarang di tangannya Bu Rita itu sudah harus jadi masakan untuk minggu depannya begitu. Karena perlu dilakukan sosialisasi terkait seri berikutnya dan apa saja topik yang akan disampaikan. Karena kalau terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Pada series ke-7 ini kita berbicara mengenai pengobatan malaria. Kami senang sekali kalau di sesi pertama adalah lebih banyak memang membahas tentang pengobatan dan obatnya sendiri, pengalaman pengobatan pada bayi, kemudian bagaimana pengalaman Dr. Ayodia Pitaloka untuk mencegah relapse dengan memberikan primaquine dosis tinggi, dan tentunya pengalaman Dr. Erni sebagai kandidat atau sunat Pionaridin yang sebagai salah satu kandidat regimen obat malaria yang baru. Nah, di sisi lain, di mana sesi kedua di moderator Ibu Endang, saya rasa juga banyak memberikan informasi kepada kita, dan sangat senang sekali melihat Bu Rita, ternyata yang dipilih Bu Rita ini adalah orang-orang yang memang setiap hari bertemu dengan malaria, dan merupakan teman-teman kita yang dari daerah timur. Jadi ini membuktikan bahwa SDM timur tidak kalah dengan kita yang berada di barat maupun di tengah. Dan sangat saya merasa luar biasa dan sangat menghargai tentunya paparan-paparan yang sudah disampaikan baik dari Rumah
Sakit Jiwari, Dr. Sylvester, kemudian dari Universitas Mataram, kemudian Universitas Jenderal Ahmad Yani, bahkan kami melihat tadi ada 2 orang apoteker yang kemudian juga menyampaikan tentang malaria ini. Jadi malaria ini sekarang berarti Bu Rita bukan hanya milik orang parasit atau milik dokter ataupun milik entomologi kesehatan, tapi sepertinya sudah milik semua karena teman-teman apoteker pun memiliki interest untuk mengevaluasi terkait malaria ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa pada bagian pertama sudah dinyatakan bahwa pemberian Primoakin pada malaria Fisvax, terutama pada bayi yang berkesinambungan, tentunya dengan pembicara kedua yang berbicara dengan strategi baru pemberian Primaquine, dengan cara mengurangi durasi maupun di sisi lain melakukan peningkatan dosis, sehingga tentunya relapse yang sering terjadi ini bisa kita selesaikan. Memang malaria Vivax memang selalu menjadi kendala bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain akibat relapse yang sering terjadi. Gejalanya mungkin lebih ringan, tidak seperti falciparum yang bisa menjadi malaria berat atau cenderung menjadi malaria berat, tetapi permasalahannya adalah relapse-nya yang sering terjadi di negara kita. Nah, ini tentunya malaria Vivax ini akan menjadi salah satu ancaman baru atau potensi yang menyebabkan proses eliminasi malaria kita bisa menghadapi tantangan. Nah, tentunya dengan kepatuhan pengobatan malaria maupun juga kemudian mencari inovasi-inovasi seperti tadi, memperpendek waktu pengobatan dengan meningkatkan dosis tetapi tidak menyebabkan terjadinya resistensi, ini menjadi salah satu alternatif yang dapat kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian, peserta pertemuan daring seminar AMRI kedua ini, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Ketua Umum P4I bahwa ini adalah merupakan serial webinar yang artinya kalau kita mengikuti dari seri pertama sampai dengan seri ke-7 dan bahkan ke seri 10, maka Bapak Ibu sekalian peserta seminar akan mendapatkan paket keseluruhan daripada upaya pencegahan dan pengendalian malaria. Mulai dari bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran swasta, bagaimana peran masyarakat, maupun bagaimana peran daripada organisasi kemasyarakatan. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata kita bisa melihat bagaimana sumber daya manusia khususnya yang telah mendukung upaya pengendalian malaria ini. Ternyata bukan hanya Kementerian Kesehatan, bukan hanya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, bukan hanya teman-teman puskesmas, bukan hanya para kader malaria atau juru malaria desa yang ada di berbagai daerah, tetapi kita melihat bagaimana para ahli, para guru besar, para aktivitas akademika, para universitas bergabung juga untuk menyelesaikan permasalahan malaria ini. Bahkan kami juga melihat adanya peserta yang juga hadir dari Poltekkes ataupun sekolah-sekolah tinggi kesehatan lainnya yang juga berkesempatan mengirimkan abstrak penelitian yang kemudian bisa kita tampilkan pada acara webinar ini. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, walaupun memang di saat COVID-19 ini pertemuannya kita lakukan secara daring, saya yakin Bapak Ibu sekalian cukup capek dan lelah karena dari jam 9 Bu Rita terus-menerus melihat layar komputer ataupun layar HP, tetapi tentunya kita bisa sedikit beristirahat atau malah mungkin memang kita tidak mau istirahat karena begitu bagus-bagusnya, begitu pentingnya topik-topik yang dipaparkan sehingga kita tidak ingin beranjak dari kursi yang sudah mungkin 4 jam atau 5 jam kita duduki ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Artinya sudah banyak kemajuan di bidang upaya pencegahan dan pengendalian malaria. Jangan sampai masyarakat ataupun kalangan kesehatan di luar yang mungkin tidak pernah terpapar dengan program malaria mengatakan obat malaria ini masih menggunakan kina atau masih menggunakan kloroquine. Kayaknya itu sudah zaman lama sekali, sudah 10 tahun yang lalu, dan bahkan pemeriksaan malaria saat ini sudah canggih, sudah menggunakan tes cepat dan bahkan sudah menggunakan juga PCR. Nah,
ini kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai penutup acara kita pada siang hari ini. Saya tidak tahu apakah Bu Rita juga menyediakan door prize. Nanti di penutup di seri 10. Di penutup ya Bu, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sesuai sudah disampaikan oleh Bu Ketua Umum P4I, kita menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk seri ke-8, 9, dan 10. Sangatlah sayang kalau ditinggalkan Bapak Ibu sekalian karena nanti paketnya menjadi tidak lengkap karena ini sudah disusun berdasarkan topik-topik dan sequel maupun rangkaian-rangkaian yang merupakan rangkaian utuh daripada upaya pencegahan dan pengendalian malaria. Diharapkan tentunya dengan lengkapnya series webinar ini akan bisa menggerakkan seluruh potensi yang ada, baik itu di pemerintah, di swasta, masyarakat, untuk kita bisa bersama-sama melakukan eliminasi malaria pada tahun 2030. Jadi marilah eliminasi malaria 2030 menjadi tekad kita bersama, bagian daripada langkah kita bersama. Demikianlah harapan saya pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tutup secara resmi seminar daring nasional pertemuan ilmiah kedua penelitian malaria di Indonesia series ke-7 ini. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi sampai siang hari ini mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama untuk para panitia, moderator, narasumber, juga Ketua Umum P4I, Bu Rita, yang sudah dari pagi mengawal. Semoga tentunya Allah memberikan pahala, balasan, dan juga kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai ketemu di seri ke-8. Saya kembalikan kepada Bu Eva.